أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بآبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين وكل الصحابة أجمعين والأمة الصالحين المشين في الدين والتقوى المحدثين وفسن بآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخواننا وأخواتنا ومشينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من روح الشيخ أجي محمد معهم بالرحمة مرجو ولدي هدي الشيء من محبوب مره الشيء من شيء كجيس من فرق الراوي مره الشيء من سياسي سلف الذي مره الشيء من إسماعيل زين اليمني مره الشيء من شيء كجي محمد باكر به مرجوكي مره الشيء كجي عبد الوهاب بن هدي أبو الصمد مره الشيء محمد الشافعي حسن مره الشيء إرفان حلمي مره الشيء أبي علوي سيد هاني الكاب مره الشيء عبد الواحد فريد المغربي مره الشيء محمد أمن أهل المكيس اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثات وكل محدثة وكل بدعة ضلالة اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا يا أكرم الأكرمين سبحانك لا علم لنا إلا من علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى إمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سارة بن موسى الترمذي قال باب ما جاء في مس الأذنين ظاهرهما وباطنهما. حدثنا حناد قال حدثنا عبد الله بن إدريس محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi masil udunaini zahirihima wa batinihima. Bab tentang menyapu dua kuping, bagian luar keduanya dan bagian dalam keduanya. Wabihi ilaihi qala haddatsana Hannadun qala haddatsana Abdullah bin Idrisa an Muhammad bin Ajlan an Zaid bin Aslama an Atha bin Yasarin an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udunaihi zahirihima wa batinihima. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menyapu kepalanya dan dua telinganya, bagian luarnya, bagian luar keduanya dan bagian dalam keduanya. Qala Abu Isa wa fil babi an Rubaiyah. Qala Abu Isa wa hadis Ibnu Abbasin hadisun hasanun sahihun wal amalu ala hadza inda aktsar ahli ilmi yarawna masal udunaini zuhurihima wa butunihima. Dan mengamalkan atas hadis ini di sisi mayoritas ahlul ilmi, mereka berpendapat akan menyapu dua telinganya, bagian dalam, baik bagian luar keduanya dan juga bagian dalam keduanya. Imam Tirmizi di sini tidak menyebutkan hukum, dia mengatakan realitanya bahwa Nabi menyapu dua telinga dan aksar ahli ilmi yarawna masal berpendapat bahwa ada Nabi itu menyapu dua telinga, bagian luar, bagian dalam telinga. Tapi di sini tidak ada apa? Istimbat hukum. Ya, tapi apa hukumnya? Kenapa? Karena di sini hadis tidak tercover dalam Al-Quran. Al-Quran sampai hanya apa? Sampai kepala, langsung kaki. Tapi ini hanya ingin disebutkan bahwa menyapu dua telinga itu ada riwayatnya saja, jadi tidak ada hukumnya. Nah, kedua di sini di kitab ini salah, ada yang salah, ada yang kurang. Nah, mungkin betul semua ya. Sebenarnya ini tidak tahu sih.
Ini tapi Maktabah Mukarramah ini. Dan sebagian dia dari An Zaid bin Asma an Atha ibni Abbas. Nggak ada perawi Atha ibni Abbas. Jadi an Atha ibni Yasar an ibni Abbas. Kalau sini an Atha ibni Abbas ini. Hah? Iya, itu yang betulnya. Udah dan betul enggak? Udah ada tanda ini, udah dari awal ini. Jadi udah tandain ini ya bahaya juga karena siapa Atha bin Abbas nggak ada ya, tabi. Jadi Atha ibni Yasarin an ibni Abbas ini yang keduanya di dalam apa namanya ya kadang mungkin emang tidak salah gitu. Syarahnya pun tidak menjelaskan perawi gitu. Ini artinya disinilah pentingnya pilihan dalam membaca. Kalau tidak itu ya bisa terpecah gitu kan ya, siapa ini ya. Kalau yang sudah biasa baca senang baca, kalau yang nggak baca kan oke aja lah gitu. Karena kan hadis nggak ada lajnah pentasihnya kan. Kalau sudah beredar aja di masyarakat. Paling kalau ada lajnah pentasih kan bisa ditas ini. Nah, kalau ini nggak ada lajnahnya, jadi ya walaupun tanda kutip dia tidak mempengaruhi ya, kalau dalam ilmu hadis berbahaya karena dia memang tidak terkait langsung hukum. Kalau pada mata memang itu yang banyak nanti pada bahaya kalau pada mata ya. Itu jadi ada correction macam itu. Jadi kalau nanti para pemerhati hadis bukan berarti kita menganut praduga tak bersalah, bukan begitu. Jadi artinya itu apa namanya tadi itu kejelian ya, kejeli gitu. Sangat celiknya gitu. Nah, jadi itu yang menjadikan hadis sampai terlihat sampai sekarang karena para ulama sangat jeli melihatnya. Ada perbedaan lafaz, ada perbedaan makna, perbedaan tulisan, segala macam ya. Ya lanjutkan. Babu maja annal udunaini minar ra'si. Bab tentang bahwasanya dua telinga itu termasuk dari kepala. Bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Hammad bin Zaid an Sinan bin Rabi'ata an Syahr bin Hausyab an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala tawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi thalathan wa masaha bi ra'sihi wa qala al-udunani minar ra'si. Riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau membasuh akan wajahnya sebanyak 3 kali dan kedua tangannya 3 kali, dan beliau menyapu kepalanya. Dan beliau bersabda, dua telinga itu termasuk dari kepala. Qala Abu Isa, qala Qutaibatu, qala Hammadun, la adri hada min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam aw min qauli Abi Umamata. Qala wa fil babi an Anasin. Qala Abu Isa, hada hadisun hasanun laisa isnaduhu bidzaqal qaimi. Wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum annal udunaini minar ra'si. Dan mengamalkan atas hadis ini di sisi mayoritas ahli ilmi dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang setelah mereka, bahwasanya dua telinga itu termasuk dari kepala. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Faqala ba'du ahli ilmi ma aqbala minal udunaini fa minal wajhi wa ma adbara fa minar ra'si. Dan berkata oleh sebagian ahli ilmi, sesuatu dua telinga bagian depan itu termasuk wajah dan bagian belakang itu termasuk kepala. Qala Ishaq wa akhtaru an yamsaha muqaddamahuma ma'al wajhi wa muakhkharahuma ma'ar ra'si. Berkata oleh Ishaq, dan aku memilih untuk menyapu bagian depan dua telinga bersama wajah dan bagian belakang dua telinga bersama kepala. Qala Syafi'i huma sunnatun ala hiyalihima yamsahuhuma bima'in jadidin. Berkata oleh Imam Syafi'i, keduanya itu adalah sunnah ala berdasar ala hiyal apa? Iya, keadaan kedua yang belakang dalam ini. Oh ya, hiyal lah. Oh ya, ala hiyal. Hal bukannya ahwal. Dan kalau dia kan misalnya huyul, dia bisa hilahkan ketika diartikan. Kalau di sini sepertinya yang dia maksud hiyal itu haul kayaknya ya, keadaan kedua. Hal enggak ada sih. Yang dia maksud ini kan ala huma itu udunain. Ala hiyal huma ini dalam dan luarnya gitu. Ya. Huma sunnatun, huma itu dua telinga.
ala hiyalihima ininya gitu. Bagian dalam itu. Bagian keduanya ia mengusap keduanya dengan air yang baru. Ya, di hadis ini yang diperdebatkan kata-kata waqala al-Ghunani nyarosi itu diperdebatkan. Man qala, siapa fa'il qala itu? Ya, Imam Masjid mengatakan qala Qutayb itu qala man la adri hadza min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang enggak jelas. Qala itu ada apakah sabda Nabi ataukah dari perkataan Abi Umamah ya. Atau kalau wabil babi an Abbas dari Abbas ini kan dari Umamah. Artinya itu qal itu yang menjadi yang di atas nggak masalah. Jadi qala man qal itu siapa fa'il qala itu yang diperdebatkan karena hadis di atas dah hadis apa? Fi'liyah ya kan? Ya dari Wabi Umamah hadis fi'liyah tiba-tiba di belakang ada qauliyah. Nah qauliyah itu makanya katakan itu apa kata Nabi. Tapi kalau kata Nabi kayaknya nggak ada relevansinya gitu. Nggak, bukan apa kalau fi'liyah kan para sahabat hanya mendeskripsikan. Tapi kalau Nabi mengajarkan baru ada fi'liyahnya, ada qauliyahnya yang mengajarkan ini gitu. Ini kan nggak dilihat saja, melihat saja. Selesai ya sudah. Nah itu ya. Jadi itu yang diperdebatkan. Nah, dari hadis ini jelas bahwa masalah telinga perdebatan kalam dalam riwayat hadis juga dia masih diperselisihkan istilahnya ya. Dia dengan bagian depan ini bagian muka dia sudah terbasuh apa di muka, bagian belakang ini masuk bagian kepala ketika sampai tekuk ini kena ya kan. Jadi sebenarnya ini apa di belakangnya harus apa harus kena. Nah ketika muka ini bagian apa sudah terkena gitu kan. Jadi dia tidak lagi mempunyai tempat khusus untuk diapain disapunya gitu kan. Jadi sudah dan paling banyak terkena gitu ya. Nah itulah hukum apa Imam Asy-Syafi'i memang yang paling itu ya paling apik. Kemudian katakan apa rumah sunnah jadi sudahlah masuk kategori apa sunnah saja gitu kan ya. Artinya tidak menjadikan tekanan untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan, udah banyak sunnah. Tapi itu juga kalau kita lihat dari hadis dari redaksi yang atas gitu wa ma fi rasihi ketika waqala al-uzani min ar-rasi berarti kan ini dari apa dari bukan dari lebihnya ya bagian sapuannya itu kan bagian dari sapuan anggota yang lain gitu. Jadi bukannya sisa atau bukannya dari bekas bukan. Ketika ini di bagian muka berarti kan dia kena bagian muka kan, jadi bukan pakai apa bukan pakai lebihan. Walaupun nanti pada riwayat lain kalau Imam Syafi'i berpendapat dimain jadi dengan air apa yang baru. Nanti ada riwayat di sini Ali bin Abi Thalib masalah dia menggunakan apa artinya itu dengan air bekas atau lebihan dari apa sapu kepala nanti. Dan itu parotan wahidah hanya satu kali saja ya. Itu nanti biar kita tahu aja perdebatannya gimana kenapa jadi itu kan apa dalil yang digunakannya. Nah itu kayaknya sudah selesai sampai itu permasalahan masuk Zain. Jadi seolah-olah Imam At-Tirmidzi sudah mengungkapkan perdebatan itu dari beberapa mazhab dengan teks dalil yang ada. Nah pertanyaan kita kecenderungan Imam At-Tirmidzi itu kemana gitu ya, karena kecenderungannya kemana gitu, karena di sini tidak ada yang apa tidak ada yang kata-kata warroji gitu, nggak ada kata-kata itu. Jadi hanya mendeskripsikan saja ya, hanya mendeskripsikan saja. Itulah perdebatan para ulama. Imam At-Tirmidzi ini sebenarnya kalau kemadhaban cenderungnya mana gitu, kadang-kadang Asy-Syafi'i cenderungnya gitu kan. Kenapa? Kadang-kadang Asy-Syafi'i diberikan porsi sendiri gitu. Jadi ketika ini diberikan porsi sendiri, tapi sebagian mengatakan porsi sendiri karena Imam Syafi'i bedain dengan yang lain. Kayak tadi juga bukan misalnya aksar ahli ilm indah aksar ahli ilm gitu kan ya. Terus Syafi'i berarti apa? Keluar dari itu. Nah itu sih apa hanya apa namanya prediksi saja gitu. Apakah mazhabnya muyulnya apa cenderungnya ke mazhab Asy-Syafi'i atau tapi kalau melihat mazhab Asy-Syafi'i memang terkadang keluar dari teks hadis itu. Ya kalau ini kelihatan dari keluar apa? Imam Syafi'i kemudian istinbatnya itu sepertinya keluar teks hadis karena
mungkin saja Imam Syafi'i sudah ngapain, sudah mengkompromikan berbagai riwayat sampai kesimpulan sunnah. Jadi bukan hanya pakai riwayat itu gitu. Nah itulah yang ada kritikan dari, bukan kritik, analisis atau perhatian dari para ulama. Imam At-Tirmidzi mengutip pendapatnya Syafi'i, pendapatnya itu sudah diistinbatkan dari berbagai periwayatan, bukan hanya hadis yang ini gitu. Itu jadi kadang-kadang itu yang menjadi kritikan juga. Jadi Imam At-Tirmidzi mengutip pendapat para imam, mungkin para imam tidak menggunakan hadis ini untuk istinbatnya gitu, hadis yang lain yang digunakan. Karena kalau misalnya Imam Syafi'i menggunakan hadis ini sebagai istinbatnya, nggak ada relevansinya gitu. Kenapa nggak ada relevansinya? Ya kata-kata sunnatan itu harusnya pada hadis yang depan. Karena di depan apa? Ada kenyataannya. Tapi kalau hadis ini justru qala al-uzuni minar ra'si itu diperdebatkan, bukan perkataan Nabi. Jadi itu nggak relevan dalam konteks fi'liyah. Tiba-tiba ada qauliyah yang itu menjelaskan tentang keadaan kuping atau telinga. Kenapa Nabi harus menjelaskan itu gitu? Nggak, pertanyaan nggak ada, ya kan? Kecuali kalau ingin menjelaskan ayat Al-Quran, penjabarannya gitu. Nah itu, maka sekali lagi yang kita ungkapkan bahwa hadis fi'liyah itu hadis yang sangat problematik gitu ya. Hadis fi'liyah itu hadis sangat problematik. Kenapa? Wudu sebagai itu termasuk apa? Kata-kata fi'liyah, jarang yang qauliyah ya. Ya kan. Babu maja'a fi takhiril asabi'i, bab tentang menyela jari-jari. Wabihi ilahi qala haddatsana Qutaibatu wa Hannadun qala haddatsana Waqi'un an Sufyana an Abi Hashim an Asim bin Laqit bin Sabirata an abihi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'ta fa khallil al-asabi'a. Riwayat dari Asim bin Laqit bin Sabirah dari ayahnya, ia berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau berwudu maka selaklah jari-jari. Qala wa fil babi an Ibnu Abbasin wal Musatawridi wa huwa Ibnu Shaddadin al-Fihri wa Abi Ayyub al-Ansari. Qala Abu Isa hadha haditsun hasanun sahih. Wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi annahu yuqallilu asabi'a rijlaihi fil wudu'i. Wa bihi yaqulu Ahmadu wa Ishaqu. Wala Ishaqu yuqallilu asabi'a yadayhi wa rijlaihi fil wudu'i. Wa Abu Hashim ismuhu Ismail ibn Kathir al-Makki. Bila qala haddatsna Qutaibatu wa Hannad qala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Abi Hashim Asim bin Laqit ibn Sabirah an Nabihi radhiyallahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'ta fa khalil asabi. Idza tawadda'ta, nah ta ini kan aidnya harus kemana? Ya kalau lihat sini berarti kemana? Ke Laqit bin apa? Bin Sabirah ya, Laqit bin Sabirah. Ya sebetulnya pengajar kena. Ini fakhul asabi. Nah, asabi ini kan tidak dijelaskan. Asabil yad atau asabir rijlain. Nah, maka kemudian indah ilmi annahu yukhallilu asabi rijlaihi fil wudu. Ya, ini ahli ilmu katanya wal amal hadza. Jadi maksud apa? Rijlain. Tapi Imam Ahmad, Imam Ishaq mengatakan Imam Ishaq katakan yukhallilu asabi yadihi wa rijlaihi fil wudu. Tangan apa? Dan kaki. Ya, jadi asabi yang dimaksud tangan dan kaki, bukan hanya kaki saja tadi. Yang tadi kan Imam Ahmad, Imam Ishaq. Nah, tapi kemudian juga aneh, itu kan aneh ketika mengutip menwaqal Ishaq yukhallu asabi ayadaihi wa rijlaihi fil wudu, seolah kalau yang kaki saja itu pendapat Imam Ahmad, Imam Ishaq berpendapat kaki dan tangan juga. Ya, lanjut. Wabihi ilaihi qala haddatsana Ibrahim bin Sa'id wa huwa al-Jauhari qala haddatsana Sa'd bin Abdul Hamid bin Ja'far qala haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinadi an Musa bin Uqbah an Shalih maulat Amati an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta fakhallil baina asabi'i yadayka wa rijlaika. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun gharib. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Apabila engkau berwudu, maka sela-selalah olehmu di antara jari-jari kedua tangan kau dan kedua kaki engkau. Kenapa enggak ini yang dijadikan dalil tadi debatan itu? Karena yang tadi apa? Sahih, yang ini Hasan Gharib. Walaupun hadisnya dari Abdullah bin Abbas. Ya, jadi ini jelas asabiyadai warijlain. Tapi hadisnya Hasan Gharib gitu kan. Nah, disitulah kemudian ada pendapat yang kita boleh saja mengambil kejelasan tentang satu hadis dengan hadis yang lain dalam pengertian walaupun tidak dijadikan dalil tapi sebagai pendukung. Misalnya yang tadi apa istilahnya, tiada qaidnya, asobi yang mana gitu kan. Nah, hadis yang ini bisa menjadi apa? Penjelas asobi yadaik wa asobi rijlaik gitu. Sebenarnya boleh yang seperti, walaupun hadis ini statusnya apa? Hasan, yang tadi sahih. Bisa saja menjadi penjelas seperti itu. Nah, ini memang tidak semua ulama berpendapat seperti itu. Jadi harus ada indikator lain. Ketika kasus Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang al-mayyit yu'adzab bi ahli, itu kan hadisnya sahih. Sahih. Kemudian ada kritikan Siti Aisyah atau riwayat Siti Aisyah tentang itu, pembantahan tentang itu. Padahal itu hadis riwayatnya sangat kuat. Umar Khattab, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah. Menurut Siti Aisyah tentang hadis itu karena berlawanan dengan ayat Al-Quran, wala tajru wa tajru ukhra. Nah, itu dari argumentasi Aisyah untuk membantah hadis itu. Tapi ada Siti Aisyah kemudian menjelaskan juga tentang kondisi yang berbeda sebenarnya tentang riwayat itu, bahwa bukan itu yang dimaksud. Jadi Siti Aisyah menceritakan prosesnya sebenarnya Nabi sedang mendeskripsikan ada mayat yang sedang ditangisi, ada kuburan sedang ditangisi oleh keluarganya. Nah, sedangkan itu ada orang Yahudi. Jadi maksudnya itu di mayat itu ditangisi oleh keluarganya di atasnya itu, padahal dia apa? Sedang disiksa gitu, maksudnya begitu. Jadi bukan ditambahkan sebab itu. Nah, sayangnya periwayatan itu adalah riwayatnya dhaif. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, sepertinya ini lebih relevan karena pertama itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Walaupun hadisnya sahih. Jadi hadis dhaif boleh menjadi penjelas, tapi itu tadi tidak bisa dijadikan argumentasi, tapi boleh jadi apa? Sebagai penjelas untuk menjelaskan itu. Nah, tapi juga ada syaratnya, harus ada indikator lain. Kalau dia dihubungkan dengan dengan Al-Quran segala macam, maka itu lebih relevan dengan Al-Quran. Maka Imam Syafi'i mengatakan insya Allah hadis yang itu lebih sesuai dengan ayat Al-Quran dibandingkan hadis yang sahih. Mungkin permasalahan bukan riwayatnya, pemahamannya itu. Nah, di sini hadis yang tadi sahih, hadis yang belakang hasan. Bisa saja hadis hasan ini menjadi apa? Penjelasan bagi hadis yang sahih tadi. Sebab jadi yang namanya yukhil asabi lihat wa asabi apa dijlain ya. Ya, lanjut lagi. Wabihi lahi qala hadatsana Qutaibatu qala hadatsana Abdullah an Yazid bin Amr an Abi Abdurrahman al-Hubuli an al-Mustawrid bin Shaddad al-Fihri radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a dalaka asabi rijlaihi bi khinsarihi. Riwayat dari Mustawrid bin Shaddad al-Fihri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau menggosok jari-jari kedua kakinya dengan kelingking beliau. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun gharibun la na'rifu illa min hadis Ibnu Lahiyata. Berarti apa? Dalaka ya. Digosok ya. Jadi kalau fikihnya udah karaf fikih gitu. Tapi fikih itu sepertinya lebih kepada
kesesuaian saja dibandingkan perintah. Jadi kalau kaki kanan dengan tangan kiri, kaki kiri dengan tangan kanan gitu, dengan kaki kanan. Jadi lebih kepada kondisional kesesuaian gitu, bukan kepada perintah. Kenapa? Ya memang sulit kalau dia kaki kanan dengan kiri ini memang repot, bisa jungkir gitu kan. Maka di sebagian tempat walaupun tidak ada perintahnya untuk hal yang seperti itu, tapi mengkondisikan, kemudian dibuatlah area wudhu duduk. Itu kan untuk memudahkan pengamalannya. Karena kalau misalnya berdiri cukup repot ya. Menyelati kaki sambil berdiri cukup repot. Apalagi kalau nggak ada pegangannya. Ya kan? Nah, disitulah kemudian ada bukan teori, ada konsep, bukan teori. Kalau saya kan ya karena kita biasa melihat saja ya. Jadi to know, to learn, dan to be gitu. Jadi ketika kita sudah mengetahui cara ini, dalilnya, kemudian kita pelajari bagaimana prakteknya. Nah, tapi terkadang kita tidak to be, tidak menjadikan ini sebagai satu aktivitas seharian kita dan kita mudahkan itu. Artinya ini ada perintahnya begini, tapi kondisi tempat duduk kita nggak mendukung. Itu artinya baru to know, to learn, belum to be. Kondisi tempat duduknya nggak mendukung, bagaimana bisa mempraktikkan ini? Tidak bisa. Maka kita belum menjadi kayak kita sholat kecil, kita tahu sholat, turun kemudian kita belajar sholat, apa rukun, apa sunnahnya, apa syaratnya, tapi kita belum tubi menjadi musolli yang itu apa, tanhanil fahsya'i wal munkar. Baru kita belajar sholat, belum menjadi orang yang sholat. Ini yang umat Islam itu di situ. Ketika kurban kita baru sampai orang yang belajar berkurban, tapi belum menjadi orang apa yang berkorban gitu istilahnya. Ternyata kurban itu untuk kasus ekonomi, ketika umat Islam berkorban yang kaya siapa? Orang-orang sono juga yang kaya. Kenapa? Beli sapinya kan sama mereka. Impor dari Australia, New Zealand kan. Ya tetap aja orang muslimnya kere-kere juga. Dan kalau itu dijadiin tugasnya, bagaimana berkorban kemudian disiapkan seluruh instrumen kurban dari kita, luar biasa itu. Ya, jadi kita itu baru tulen, baru belajar menjadi seorang, belum menjadi seorang muslim, belum menjadi seorang muslim, belum. Jadi baru belajar Islam ini gitu. Jadi sama halnya kayak kita wudhu, bagaimana kita mau praktek sela kaki gitu ya. Ketika kondisinya kita tidak membuat mengkondisikan orang yang mudah untuk apa? Ingat-ingat itu. Kita belajar bahwa mana lebih utama antara kalau kita berdasarkan dalil ya, jongkok atau diri untuk orang yang kencing. Kan lebih utama. Kalau berdasarkan dalil hadis itu. Dan dalil ya jongkok kan. Nabi pernah kencing berdiri tapi di masjid di tempat sampah. Bagaimana kita bisa kencing jongkok orang yang sudah ini berdiri kok? Ya, tadi siapinnya kan apa? Berdiri. Siapanya berdiri, bagaimana kita muncul? Ini siapinnya tempatnya berdiri kok. Itu bukan hanya di tempat-tempat dalam pengertian yang nggak ada kaitan dengan Islam, di masjid, ya kan, tempat berdiri. Kenapa itu dilakukan? Nggak tahu kenapa itu ya, apa itu yang dipraktekkan gitu loh. Ya. Jadi akhirnya kita punya dalil, tapi nggak, ya kalau menurut saya secara pribadi, ya dosa yang dicapai gitu. Kenapa? Ya karena mengkondisikan, mempraktekkan atau mengamalkan hadis, tapi justru disiapkan instrumen yang justru berlawan kami. Walaupun ada perdebatan masalah
menghadap kiblat dan membakar kiblat ketika buang air besar, buang air kecil itu ya. Kan yang itu kan la tuqabbilu la tudabbiru kan, jangan menghadap kiblat, jangan menghadap kiblat. Ya walaupun para ulama pun berdebat kan, kalau itu di ruang terbuka, kalau di ruang tertutup kan ada satir boleh gitu kan. Ya tapi kita ketika udah siapinnya menghadap kiblat gimana? Ya kan, ya, ketika dia guna ya berarti kan ya menyiapkan itu sudah. Tapi kita harus berusaha untuk bisa memperhatikan itu ketika kita punya otoritas di rumah. Ini hak saya gitu kan. Nah maka ada riwayat kan Ibnu Abbas ya, ketika beliau berkunjung ke mana kan, ke Syam, ke Syria itu kan, ketika mereka datang di situ ada bangunan menghadap Fatih, kemudian apa kan dibongkar kan, dia beristighfar kemudian dibongkar itu kan. Artinya saking ingin ingin atau pesan sunnah itu. Tapi kemudian pergeseran pemahaman tentang sunnah menjadikan dia tidak lagi satu yang tanggung ya, menakutkan gitu. Ya, hukum menakutkan. Jadi para sahabat kan sunnah itu menakutkan kalau tidak mempraktekkan. Tapi sekarang kan sudah terjadi. Sekalipun bertentangan, pasti sunnahnya itu yang diapain, yang direinterpretasi, coba di pemahamannya gitu kan. Di samping mencari celah, hadisnya hanya statusnya hasan ya, hadisnya hanya statusnya ya paling ya, atau gori gitu ya, tidak satu. Ya kalau dia belajar mana hanya berapa hadis yang statusnya mutawatir. Ya kan sahih aja ada yang gori. Ya iyalah sahih banyak yang gori. Hadis mayoritas hadis apa? Hadis ahad kan. Hadis mutawatir cuma berapa biji aja gitu kan. Ya hadis mutawatir cuma berapa biji aja. Ya oleh karena itu lebih enak apa yang dikatakan, udah hadisnya aja cuma status dia sahih, dia ahad. Ya, dia nggak ngerti berhujjah, bagaimana berhujjah dengan hadis ahad, atau kalau paling mantap hadisnya hanya hasan saja, kan gitu kan. Jadi hadis tidak menakutkan. Ya artinya kita tuh untuk hadis baru sampai turun ya belajar hadis. Walaupun sudah amaliyah, tapi belum pada tubi itu menjadi itu. Jadi menjadi itu ketika karakter semua yang terkait dengan ilmu kita kita terapkan isinya menjadi itu. Ya, tadi yang saya katakan bagaimana kita bisa mengamalkan kalau fasilitas yang kita siapkan nggak mendukung. Ya itu bukan hanya, mohon maaf ya, bukan hanya tempat-tempat bandara atau itu ya. Di masjid sendiri gitu, di masjid sendiri yang disiapin ya berdiri gitu kan, ya gimana ya ya harus berdiri juga gitu kan. Ya kadang-kadang ada sih siapan yang itu kadang sangat sedikit kan ya, sama juga ya walau pun kalau di sekolah, kalau sekolah Islam juga ada banyak yang gitu dan terkadang lebih bangga gitu, lebih bangga dengan itu. Kenapa? Karena udah bertaraf internasional, yang berbintang hotel yang berbintang pakainya begitu. Urusan sunnah, urusan sekian, penting keren gitu. Jadi kalau orang Betawi bilang asal seorang walau tekor ya, biar tekor asal seor, ya biar tekor asal seor gitu kan. Itu tekor dalam itu, penting seor ini apa kaliber bintang sekian gitu kan. Ya mungkin wajar kalau ada di hadis At-Tirmidzi, udah kita belum lewat ya, kita akan ketemu nanti. At-Tirmidzi itu termasuk susiat dia. Punya 3 sih. Kalau nggak salah hadatsana Muhammad bin Ismail al-Fazari, hadatsana Muhammad bin Ismail al-Fazari qala hadatsana Umar bin Syakir al-Ansari an Ibnu Abbas radhiyallahu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabidi al-jamri. Itu sulsiat Imam At-Tirmidzi salah satunya. Ini bukan hanya Bukhari punya sulsiat, yang itu punya sulsiat. Walaupun tentang gizi itu murid Imam Bukhari kan, Imam Tirmidzi kan murid Imam Bukhari, Imam Muslim kan, tapi generasi kan di bawah kan. Kalau Imam Bukhari wajar punya sulsiat, tapi Imam Tirmidzi ke bawah siapa?
punya solusi. Berarti bagaimana Imam Tirmidzi mencari sumber ilmu ke asalnya itu begitu giat. Berarti kalau dia punya solusi, mungkin gurunya ini adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Karena kalau dia Imam Bukhari kan berarti apa? Panjangannya dia kan. Ini mungkin gurunya Imam Bukhari lebih pendek lagi. Jadi Imam At-Tirmidzi dari Muhammad bin Ibrahim dari Umar bin Syakir bin Abbas. Nah, katakan ya jalan nasi zaman akan datang satu masa pada manusia as-sabiru minhum atau as-sabiru fihim, orang yang sabar pada mereka pada masa itu ala adinihi atas agamanya kal qabidi alal jamri, seperti orang menggenggam bara gitu. Pasti apa? Panas. Dia mau lepas, tapi nggak mungkin orang melepaskan agama kan. Jadi kalau begitu ya dia melakukan ibadah agama, ya panas dia seperti orang megang bara api gitu. Orang yang lihat apa dikatakan? Dianggap bodoh kan? Bara kok dipegang, udah buang aja gitu kan? Ngapain berpegang pada itu, panas pegang aja. Nah, itu secara harfiahnya, secara halusnya, udahlah pisahkan agama dengan politik, pisahkan agama dengan ekonomi. Secara halusnya begitu, secara kasarnya udah gitu kan. Nah, secara radikal itu kalau secara radikalnya, lama berpegang pada agama nggak pernah maju, maka hilangkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah. Nah, karena itu Nabi sudah prediksikan akan seperti itu. Kalau COVID ada jamri, orangnya apa? Menggenggam bara. Sekarang apa yang mau kita amalkan dengan ini? Ya selalu ada pertentangan, bahkan dianggap primitif, konvensional, atau barbar, segala macam, itu kan pasti seperti itu ya, kan seperti itu. Tapi kita juga nggak boleh berdiam diri pada itu saja. Jadi tadi harus gitu, harus menjadikan itu sebagai way of life, kehidupan kita. Jadi kita hanya tadi turun aja sih. Jadi jangan dikira bahwa desain tempat wudhu itu nggak kaitan dengan apa? Dengan syariat ada gitu. Desain WC juga ada kaitan dengan apa? Ada syariat. Jadi ketika ini berhenti an-nazabat iman, berhenti syariat. An-nazabat ini menjadi pegangan hidup kita. Tapi kita nggak pernah menciptakan sapu, nggak menciptakan AC, nggak menciptakan. Padahal itu bagian dari tubi itu menjadi itu. Jadi kita hanya tahapannya ya sampai tahu turun gitu, hanya sekedar baru belajar. Jadi kita baru belajar, belum jadi tubi orang yang muslim, belum jadi orang muslim. Ketika orang melihat tanpa ada identitas yang real macam-macam, ya ini kan identitas, tapi kan ini nggak bagi identitas juga kan. Pantaslah dia seorang muslim, pantaslah dia seorang muslim, kan gitu kan. Ajarkan dia seorang muslim, misalnya dia berpegang atau akhlaknya bagus gitu. Terus sih pernah jalan-jalan itu, tapi kirain dia nyebak kita muslim gitu, seorang muslim, karena pakai preman sih, pakai jaket, masuk kafe gitu. Iya, kalau di Indonesia kan takut kafe di luar negeri kan enak masuk kafe, nggak apa-apa ya. Karena kafe di sana nggak kayak kafe di kita gitu. Jadi maksudnya masuk kafe itu bukan maksiat, bukan. Sekarang harus minum kopi dulu. Masih minum kopi gitu, emang trennya gitu. Apa namanya? Tentunya, ayo. Jadi udah takutan kan untuk ayo muslim gitu. Itu udah takut. Dan kita nggak boleh muslim gitu. Takutnya maksudnya ini bukan kafe orang muslim gitu kan. Kita takutan. Tanya tuh, kakak usah gitu. Lagi pas dia nyelin kopi gitu. Saya muslim gitu. Akhirnya pasar kan nanya, ada apa dengan saya? Yang ditanya itu aneh doang gitu. Ada apa nih? Saya takutnya kan kalau teman-teman yang lain, mohon maaf gitu kan, karena mahasiswa kan ada yang udah panjang sini gitu. Kalau kita agak-agak ya walaupun agak preman tapi masih kelihatan
style ini juga kan, rambutnya serapi gitu, rambutnya ya oke gitu, gitu. Ya saya muslim, apa yang salah dengan saya gitu, gitu. Nggak apa-apa, nggak apa. Nggak, 2 kali tanya kita penasaran gitu. Udah sebenarnya itu, nggak ada masalah. Nah, takutnya barangnya haram atau apa, kita katakan apa makanan bukan untuk saya gitu, ini makan nggak lah, bukan itu, bukan masa itu. Terus sama, ayo muslim, gimana bisa menilai seorang muslim yang baik karena nggak tahu saya itu kan. Cuman dia katakan, ini menjidat hitam doang. Ya Allah, ini karena tapi dia nggak ngerti kalau kita ngomongin, ya dasar kata bule orang kejedot helm aja dikata baik, orang muslim baik. Kata dia, apa pasti Anda sering beribadah sering sholat, kata dia, pasti Anda sering sholat. Kita nggak nanya, takutnya dia tersinggung ya, apa Anda muslim, nggak nanya gitu. Nah, itu bukan tanda kok, bukan tanda seorang muslim. Anda muslim taat, muslim yang baik. Itu bukan tanda, semuanya muslim semua sebenarnya. Ayo ibu muslim. Ya kan mungkin kita beda sendiri, yang lainnya pada teman-teman yang mahasiswa kan wajar aja, masih S1 kan, terus ada rambut sini gondrong kayak Irfan dulu kan, kamu tuh gondrong. Mereka udah S2 udah beda di cara. Udah mau kawin ya kan ya. Kita mau kawin masih. Ya itu kan bukan tanda gitu kan, tanda, tapi di apa sama perjalanan di taksi barang ada suku taksi yang nanya, kita dari mana, kami dari Indonesia gitu. Katakan ya kami sering dia bawa orang Indonesia, apa dia bilangnya Indonesia itu Islam kan, orang-orang yang bagus gitu, baik gitu kan. Bilang ada pengalaman yang dia nggak pernah gitu, dan baik. Terus kenapa Anda bisa ngerti? Karena saya sering bertemu dari bandara ke. Nah, kemudian dikatakan bahwanya muslim yang baik bukan Indonesia ya, Indonesia muslim yang baik. Kita kan takut juga nanya, ada muslim yang baik, nggak enak juga gitu, dengerin aja sih baik. Itulah identitas yang terlihat tanpa barang KTP itu kan, tapi dia lihat dari akhlak kita, Anda seorang muslim, itu begitu. Jadi itulah menjadi seorang muslim. Ya, jadi kita ini selama ini apa, baru belajar menjadi muslim, belum menjadi seorang muslim. Ya, baru belajar menjadi seorang muslim. Nah, seorang muslim akan terlihat walaupun orang lain nggak melihat. Salah satu indikatornya. Nabi kan pernah nyuapin seorang yang buta kan. Ya, kan? Seorang buta dia nggak melihat akhlaknya, tapi dia sudah menilai dia orang baik, dan dia nggak tahu itu Nabi. Sampai beliau wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang berwafain, yang ngasih tahu bahwa yang dia ejek itu, yang dia nyaki maki itulah yang nyuapin dia ketika dia kan masuk itu, dia kan nggak melihat kan? Tapi dia bisa merasakan kebaikan itu seorang muslim. Dia nggak melihat, tapi dia bisa merasakan kebaikan akhlak seorang muslim tanpa melihat identitas, tanpa melihat wajah segala macam. Itu menjadi muslim seperti itu. Tidak lagi kalau bahasa kita sekarang apa namanya itu? Kita apa namanya? Kita ini yang apa? Nggak gitu. Kan sangat berbeda efeknya. Sangat berbeda. Ya. Terus sekali lagi kita lihat di sini bahwa ya ada hadis begitu, tapi dia nggak akan bisa terrealisasi kalau kita nggak bisa merealisasikan dalam memfasilitasi gitu. Ya tadi ini bagaimana kita mengamalkan sunnah yang lebih baik, apa namanya, buang air kecil itu jongkok, kalau yang kita siapin berdiri kan begitu. Cuma kita nggak takut apa, nggak takut sama melanggar sunnah. Kita nggak takut, sahabat kan takut kan, sampai istighfar gitu, sampai dibongkar. Kalau kita nggak takut, udah itu kan bisa ditafsirkan begini. Yang lebih parah kan khawatirnya udah expired lah, kalau gitu repot. Kalau udah expired gitu, waduh, kalau udah expired kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nanti lagi lanjutkan.
Babu maja'a wailun lil aqabi minan nar, bab tentang celakalah bagi tumit-tumit dari neraka. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammadin an Suhail bin Abi Salihin an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nar. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, celakalah bagi tumit-tumit dari neraka. Qala wa fil babi an Abdullah bin Amr wa Aisyah wa Jabir bin Abdullah bin al-Harithi huwa ibn Jaz'in az-Zubaydi wa Mu'aykib wa Khalid bin al-Walid wa Shurahbil bin Hasanah wa Amr bin al-Asi wa Yazid bin Abi Sufyan. Wala Abu Isa hadisu Abi Hurairah hadisun hasanun sahih. Faqad ruwiya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wailun lil aqabi wa butunil aqdami minan nari. Dan sungguh diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, celakalah bagi tumit-tumit dan bagian dalam tumit kaki ya dari neraka. Qala wa fiqhu hadzal hadisi annahu la yajuzul masu 'alal qadamaini idza lam yakun 'alaihi makhufani aw jawrabani. Dia berkata, dan pemahaman hadis ini bahwasanya tidak boleh menyapu di atas dua tumit apabila tidak di atas keduanya itu ada khuf atau dua kaos kaki. Siapa yang qala ini? Lihat ya. Qala wa fiqhu hadzal hadis. Man qala? Bisa. At-Tirmidzi. Nah, ini sih yang terjadi seperti ini. Ana wa fiqhu hadzal hadis, teman-teman. Nah, ini hadisnya debatable hadis ini. Hadisnya tuh bahkan ada yang mudrajnya. Ada yang mudraj, yang atimul wudu wa aqab. Ini hadis kaitan dengan para sahabat yang waktu itu pulang dari jalanan untuk perang antara perang Masjid. Sahabat dan sampai lebih dahulu, kemudian mereka berwudu, dan itu musim dingin. Kemudian Rasulullah melihat, nah ini kan menggambarkan wail aqab benar itu. Jadi celakalah tumit api neraka. Nah itu kemudian ada yang berpendapat bahwa karena musim dingin itu, jadi para sahabat tidak sempurna wudunya. Di antara ada yang katanya bagian tumit kaki belakang itu tidak terkena air, saking apa? Dingin dia cepat dia terkena air. Ya, ada yang kedua yang mengatakan para sahabat itu mengusap kaki, bukan membasuh, bukan gosel. Nah, di sini Imam At-Tirmidzi sepertinya lebih ke arah annahu la yajuz masuk, penafsir takwilan itu. Jadi para sahabat apa? Mengusap tumitnya, bukan membasuh, karena memang kondisi sangat dingin, dan itu kalau dingin kan luar biasa dingin itu. Nah, tapi kalau urusan mengusap untuk pentakwil, ya bisa keterangan kali, tapi lebih bertafsir lah. Yang pamsaujuhakum wa idhum minal ma'ruf wagsilu wujuhakum wamsahu birusikum. Nah, itu kan ya. Jadi wa arjulakum dengan wa arjulikum, dua qiraat yang disebutkan itu ada indikator bahwa bisa saja kaki itu diapain? Diusap. Karena kalau wamsahu birusikum wa arjulikum, kalau diatopnya ke birusikum, yang itu masuk. Kalimat Syafi'i nanti itu dikaitkan dengan khuf. Tapi itu bisa terjadi. Kenapa? Maktub ngambil yang paling dekat, karena kesana sudah putus dengan apa? Wamsahu. Wamsahu di situ paling dekat. Maka ada yang arjulikum. Kalau arjulikum maksudnya kan birusikum kan? Nah, maka bisa dibenarkan walaupun apa? Mengusap istilahnya. Itu perdebatannya. Nah, kemudian yang kedua yang pendapat lebih kepada ada kalau kita kalis ya, kelihatan belum kena air, kemudian langsung berteriak wail aqab. Ya. Tapi Imam At-Tirmidzi mengambilnya wafiqul hadis apa?
la yajuzul masu al qadamain illam yakun alaihima khufani au jawraban, sarung kaki atau apa, atau khuf. Nah, itu istinbat hukum fikihnya di situ. Karena kan itu nggak ada korelasi apa-apa. Wailul aqab itu nggak ada korelasi apa-apa. Nah, kenapa bisa ada wailul aqab itu? Karena Rasulullah melihat mereka mengusap kaki, bukan. Nah, itu harus dipelajari asbabul wurudnya. Karena pada saat itu sangat dingin. Sangat dingin. Rasul itu datang belakangan. Pasukan sudah sampai duluan dan pada berwudu. Rasul melihat itu, perhatian itu. Jadi mereka wudu itu terburu-buru ya, sampai bagian tubuh tempat tidak tersapu, ya, bagian tidak terbasuh, hanya disapu. Bahkan hadis lainnya kan atimul wudu'a wal aqab. Nah, itu mudrajnya itu. Atimul wudu'a itu mudraj, artinya apa? Sisipan yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Tapi redaksi Rasulnya apa? Hanya wailul aqab minan nar, dan benar deh. Ya, wailul aqab minan nar, ya. Qala babu ma jaa fi wudu'i marratan Rasulullah sallallahu. Nanti dikarenakan kayaknya Imam Al-Tirmizi jarang-jarang menggunakan kata-kata wa fiqhu hadzal hadis. Jadi nanti ada terminologi al-amalu hadzal hadis indal gitu ya. Jadi, itu menjadi khas, jadi wal amal itu yang menjadi tadi itu wal amal atau amalu hadzal hadis indah gitu kan, atau amal al-ilm, tapi jarang-jarang menggunakan apa? Fiqhul hadis. Itu ada kalau kita baca teks itu menjadi karakter tersendiri, ya. Ya, kita baca teks. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Qala qad utita su'laka ya Musa mannan 'alaika wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Allah Ta'ala berfirman, demi sungguh aku telah berikan akan permintaanmu wahai Musa, anugerah atasmu, sebagai anugerah atasmu, dan sungguh telah kami anugerahkan kepadamu itu pada kali yang lain. Iz lita'adina awhayna ila ummika manaman aw ilhaman lamma waladatka wa khafat ayyaqtulaka fir'aunu fi jumlati mayyuladu ma yuha fi amrika wa yubdal minhu. Ketika iznya ini ada untuk ta'lil, kami wahyukan kepada ibumu di waktu tidur, atau kami berupa ilham tatkala ibumu melahirkan kamu, dan ia khawatir bahwasanya Fir'aun membunuh kamu pada kelompok anak-anak yang baru dilahirkan. Itu semata-mata apa yang diwahyukan pada urusanmu, dan ini dibadalkan daripadanya. Anakzi wa yubaddal minhu anakzi fihi ay alqihi fit tabuti fakzi fihi bit tabuti fil yammi bahri an-naili falyulqihil yammu bisahili ay syatihi wal amru bima'na khabari yakhudhu aduwwun li wa aduwwun lahu wa huwa fir'aunu wa alqaitu ba'da an akhudhaka 'alaika mahabbatan minni li tuhabba fin nasi fa habbaka fir'aunu fa kullu man ra'aka litusna 'ala 'aini wa rabba 'ala ra'ayati wa khibzi laka. Dan dibadalkan dari firman Allah Ta'ala itu ilhamnya itu anikzi fihi, bahwasanya letakkanlah padanya, itu artinya lemparkanlah Nabi Musa dalam tabut, letakkan dalam tabut, maka letakkanlah tabut tersebut di aliran sungai, di sungai Nil, laut sungai Nil, maka biarkanlah aliran tersebut membawanya ke tepian, artinya ke pinggiran. Dan amar di sana dengan makna khobar, mengambil akan tabut tersebut musuhku dan musuh Nabi Musa, dan yaitu Fir'aun, dan aku lemparkan setelah bahwasanya mereka mengambil engkau wahai Nabi Musa atasmu itu mahabbatan, kecintaan dariku, supaya engkau dicintai pada manusia, maka mencintai
maka Fir'aun dan orang-orang yang melihatmu itu mencintaimu, dan supaya engkau dipelihara atas pengawasanku, engkau dididik atas pengawasanku dan penjagaanku untukmu. Lita'lili tamshi ukhtuka Maryam litata'arrafa khabaraka wa qad ahdaru maradi'a wa anta la taqbalu sadiya wahidatin minha fataqulu hal adullukum ala man yaquluhu fa ujibat faja'at bi ummihi faqabila sadiyaha faraja'na ka ila ummika kay taqarra 'ainuha biliqaika wa la tahzanna hina izin wa qatalta nafsan wal kibtiyu bi misra faqtamamta li qatlihi min jihati fir'auna wa najjaynaka minal ghammi wa fatannaka futunan ikhtabarnaka bil iqa'i bi ghairi zalika wa kharasnaka minhu falbista sinina 'ashran fi ahli madyana ba'da ma jika ilaiha min misra 'inda Syu'aib bin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi alaihi salam wa tazawwujika bi ibnatihi summa ji'ta ala qadari fi ilmi birrisalati wa huwa 40 sanatan min umrika ya Musa. Ini untuk ta'lil ketika berjalan saudaramu yaitu Maryam supaya mengetahui akan kabarmu, dan sungguh mereka itu telah menghadirkan beberapa perempuan yang biasa menyusui dan engkau itu tidak menerima payudara salah satu wanita penyusu tersebut di antara mereka. Maka saudaramu itu mengatakan, apakah boleh aku menunjukkan kepada kamu orang yang bisa mengasuhnya? Maka ia diijabah, maka ia mendatangkan dengan ibunya Nabi Musa. Maka Nabi Musa menerima payudaranya, susuannya. Maka kami kembalikan engkau kepada ibumu supaya tetap pengawasannya dengan berjumpa kepadamu, dan janganlah engkau bersedih dan tidaklah engkau bersedih ketika itu, dan engkau telah membunuh satu jiwa dan itu orang Kibti di Mesir, maka engkau merasa susah karena telah membunuhnya dari sebab arah Fir'aun. Maka kami selamatkan engkau dari kesulitan tersebut dan kami uji engkau dengan beberapa ujian. Kami coba engkau dengan beberapa kejadian pada yang selain demikian itu, dan kami selamatkan engkau darinya. Maka engkau berdiam beberapa tahun, artinya selama 10 tahun di penduduk negeri Madian setelah kedatangan engkau ke negeri tersebut dari Mesir di sisi Nabi Syu'aib, seorang nabi, dan engkau menikahi anaknya, menikahi putrinya. Kemudian engkau datangkan atas satu ukuran pada ilmumu dengan risalah, dan yaitu usia 40 tahun dari umurmu, wahai Nabi Musa. Wastana'tuka ikhtartuka li nafsi birisalati, dan aku telah memilih kamu bagi diriku dengan risalah. Izhab anta wa akhuka ilan nasi bi ayati tis'i walataniya taftara fi zikri bi tasbihin wa ghairihi. Dan pergilah engkau dan saudaramu kepada orang-orang dengan beberapa tandaku yang berjumlah 9, dan janganlah kalian berdua lalai pada mengingatku dengan tasbih dan selainnya. Summa qala izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad utitu su'laka ya Musa. Ini satu ya, mannan alaika ya, bukan mannan ya, bukan mannan alaika. Allah berfirman, sungguh aku penuhi akan permintaan engkau wahai Musa, itu apa? Anugerah kepada engkau. Maka diartikan walaupun mananna alaika maratan ukhra ya, yang semua kami telah menganugerahkan pada engkau pada kali yang lain. Apa itu? Ini kan permintaan dipenuhi. Maksudnya itu sebenarnya Nabi Musa itu sudah menerima anugerah yang banyak. Jadi kan
permintaan apa? Permintaan Musa ini kan apa permintaannya? Supaya Harun saudaranya jadikan apa? Wazir, pendampingnya untuk itu, untuk berdakwah. Didapatkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu. Kata Allah, sebenarnya permintaan kamu itu bukan itu aja. Gitu. Waqad mananna 'alaika dulu juga sudah apa? Mananna, sudah kami anugerahkan. Nah, maka diingatkan, itu ditaklil. Karena akhirnya itu apa? Uzkur, ya. Ingatlah gitu kan. Uzkur itu kan jadi uzkur pada waktu gitu kalau di ayatnya itu. Ingatlah, auhayna ila ummika. Kami wahyukan kepada ibu kamu manaman atau ilham. Ini wahyukan dalam tidur atau sebagai ilham, itulah yang kemudian apa? Wahyu bermakna ilham. Ini wahyu itu tidak semata-mata apa? Jadi yang terima wahyu itu betul bukan hanya nabi, tapi kalau pada nabi wahyu, kalau pada orang lain disebut apa? Ilham. Pada manusia biasa ya. Kalau pada makhluk lain disebut apa? Waridah ya, insting. Seperti wahayna ila nahri anit takhiri buyutan minal ya, gitu ya, anit takhiri. Itu pakai kata apa? Wahayna, kami wahyukan kepada apa? Nah, apa itu? Lebah. Lebah wahyu itu apa? Dianggap waridah, punya insting. Tapi pada manusia juga apa? Ada wahyu, wahayna ila apa? Ila ummika. Ya, jadi pada Nabi Musa itu pun apa istilah wahyu. Artinya manusia bisa mewahyu dia, tapi bisa mewahyu, tapi dia pertama tidak kewajiban untuk menyampaikan. Yang kedua, ya dia untuk diri sendiri, yaitu dia. Kan wahyu itu apa sih definisinya? Wahyu itu apa? Definisi wahyu itu cepat. Isyaratun syariah, kan isyarat yang cepat gitu ya Allah. Jadi isyarat yang cepat yang memberikan juga wahyu. Dulu lagi. Nah, dulu lagi definisi wahyu. Yang tahun awal itu Quran pengantar kita tahu udah ngejantrin lagi udah masuk udah pintar lah, udah itu pengantar Quran. Wahyu itu macam-macam makna gitu. Jadi walaupun dengar redaksi wahyu, tapi dia di mana ilham. Di mana jadi kalau ilham pada manusia biasa, kalau dia waridah pada binatang atau insting pada jadi wahayna ila yang nakhli anit ini bukan yang juga itu kan insting. Artinya semua itu apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibunya Nabi Musa. Maka kan au ilhaman, atau dia bersifat apa? Ilham. Lamma waladat, ketika dia melahirkan, wa khafat, ibunya takut ayak tulaka Fir'aun, bahwa Fir'aun akan membunuh engkau fi jumlati mayulad, di antara kelompok orang-orang yang baru dilahirkan. Karena kan instruksinya setiap bayi yang lahir dari Bani Israel ya, maksudnya Bani Israel ya, Bani Israel setiap bayi lahir pada satu bayi dibunuh. Dan Nabi Musa termasuk dari Bani Israel. Nah, yuha apa yang wahyukan fi Amerika. Yuha fi Amerika. Nah, kemudian wahyunya apa gitu ya? Isi wahyunya apa? Yubaddalu minhu. Nah, ini anik ini wahyunya gitu. Apa namanya? Kitab, letakkan arti, letakkan Nabi Musa apa? Kitab. Apa tabut itu? Kita apa tabut ya? Ya kayak peti, ya kayak seperti yang bisa katakan ini bisa, artinya dia nggak kolam gitu ya, nggak tenggelam, dia nganyut atau ngambang, apa namanya itu. Sekarang itu macam-macam kalau lagi ngaji tapi macam aja tabutnya apa dulu kata lupa itu kan kayak buat penyaringan apalah itu kayak saji macam-macam semuanya. Dia kawin bayi ada katakan peti gitu kan, karena kan peti enggak apa korelasinya dengan, pokoknya dia bisa meletakkan barang tapi enggak tenggelam gitu. Takzifi kita gitu. Nah, kemudian letakkan Nabi Musa ke dalamnya dan tabut Filyami al-Bahrinai Sungai Nil. Kalau Filyamu bisahil, maka nanti akan sungai ini Sungai Nil itu apa namanya? Dia bahar ya.
itu akan menyampaikan ke sahil. Sahil itu pinggiran. Kalau sahilnya laut kita sebut pantai. Kalau sahilnya laut itu pantai. Aisyatihi. Wal amru bimana khabar. Walaupun di situ pakai fil amar, tapi maksudnya apa? Maknanya khobariyat. Kan Allah sedang cerita kepada Nabi Musa bahwa anugerah yang diberikan bukan kali ini doang gitu. Dulu juga kamu tuh gitu loh. Lagi merefresh tentang sejarah masa lalunya. Lalu juga kami sudah banyak menganugerahkan pada wahai Musa. Nah, dari awal perintah-perintah amar-amar itu maksudnya khobariyah. Gitu kan. Jadi maksudnya gini, ibumu itu gitu ya, ibumu melahirkan kamu itu mau dibunuh, terus kami beritahukan supaya ibu mau kan begitu ya. Jadi ini perintahnya sepertinya direct ya, langsung, wahai Musa, katakan gitu ya. Padahal maksudnya ini sifatnya khobariyah, cerita gitu ya. Ya khus aduun li wadun, supaya mengambil akan dia oleh musuhku dan musuhnya juga, bahwa Fir'aun. Nah, walaqaitu badat akhazuka alaika mahabbatan, dan aku lemparkan setelah mereka mengambil kau mahabbatan, kecintaan. Ini dari aku. Kenapa? Ini timur aja ya. Itu hatta finnasi, supaya engkau dicintai pada manusia. Nah, maka pahabbaka Fir'aun wa kullu man ra'aka, maka mencintai akan engkau oleh Fir'aun dan orang-orang yang melihat engkau. Dan kalau lihat dari sini, itu tadi yang nama cinta itu datang apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada hadis qudsi yang kalau Allah mencintai kepada si fulan, maka Allah apa? Memproklamirkan kepada malaikat, ya malaikat, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat pun kemudian apa? Diriwayatkan Jibril, kemudian Jibril meriwayatkan kepada para malaikat, Allah mencintai fulan, maka cintai dia. Kemudian setelah itu Allah tanamkan pada hati manusia supaya apa? Mencintai. Jadi kalau cinta dari Allah, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Kalau Allah hujamkan rasa cinta itu pada. Jadi kadang kita agak yang itu yang namanya cinta itu buta, ya benar. Ya kalau udah cinta mau gimana, nggak bisa diapakan, nggak bisa dirasionalkan. Kalau udah cinta, ke masjid istilah kata gerimis, hujan, males kita. Ya, mau pakai payung ada juga nggak berangkat. Rumah pacar geledek ini kita bakar. Ya, udah datang sama pacar, jangankan baru payung, hujan, geledek, berenang sampai leher itu dilakukan. Udah apa lu? Udah cinta. Baru gitu ya, enggak tahu ya. Ya. Kalau di luar itu banyak alasan gitu kan, ya hujan kan ujur syar'i gitu. Tidak berangkat juga nggak apa-apa, kemana dia. Nah, Nabi aja nggak. Kalau hujan apa kata Nabi hujan? Selalu firihal, selalu firihal. Kalau hujan apa? Sholat masing-masing gitu kan. Pas giliran ceweknya nelpon berangkat. Kenapa? Karena cinta ya. Kalau mau ditanamkan cinta, ya padahal Nabi Musa ya ingat ya, dia nggak langsung, dia juga dicurigai. Dia juga dicurigai, ada anak kecil yang selamat, dicurigai. Tapi tadi, maka ketika cinta sudah Allah tanamkan, ya Allah tanamkan kan, udah dari rasional semua. Dan kalau ini kan karena kan kita kan ada loncatan cerita kan, ini bukan nggak ada protes ya. Dari dalam kerajaan, dari rakyat itu ada protes. Kenapa anak saya dibunuh, anak itu nggak dibunuh? Itu protes luar biasa itu. Jadi dari dalam kerajaan itu pun ada protes yang sangat kuat. Di luar pun sama, ibu-ibu yang anaknya diapakan dibunuh pun
protes, kenapa Fir'aun punya bayi gitu loh, kenapa anak-anak kami anak itu nggak dibunuh gitu. Tapi satu tadi indikatornya, ini anak tidak jelas dari mana asal usulnya, karena kan yang dibunuh anak siapa? Dari Bani Israel. Nah ini belum jelas, karena nggak ketahuan dari golongan mana gitu. Itu jadi artinya Allah juga alikul syai'in sababa ya, ada, jadi nggak langsung begitu saja. Allah itu memberikan apanya, memberikan indikator-indikator yang mengarah pada selamatnya. Jadi Nabi Musa jadi diketahui ini anaknya siapa pada suatu bukan ya. Walitusna ala ini, dan supaya apa? Engkau diperlakukan ala ain, kata ini apa itu? Ya, turabbi ya, apa turabbai? Turabbai ini ya. Ini boleh apa? Majul ya. Ala riayati wa hifzi. Data. Jadi kamu itu dirawat berdasarkan riayat apa? Pengawasanku dan penjagaan. Jadi itu maksudnya litasnau ala aini gitu. Jadi kamu diperlakukan atas mataku, artinya atas pengawasanku. Nah, itulah. Ini mungkin ayat mutasyabih ya. Kita mau Mu'tazilah apa mau masalah gitu ya. Banyak mana ya. Apa ini kita artikan kudrati? Apa ini kita artikan apa? Ain. Zat ain ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya, kita mau terjemahkan pada masing-masing ya. Tapi ini apa? Ini ya Allah yang ngertinya ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ini kan Allah lagi ini ya, lagi apa? Menceritakan. Kedua, akhirnya uzkur tamshi ukhtuka. Ingat juga pada waktu berjalan oleh saudara perempuan kau, namanya Maryam. Baru kita tahu ya, saudara Nabi Musa namanya apa? Maryam. Mungkin nama populer kali ya, Maryam itu. Nah, supaya apa gitu kan? Kita ta'arrafa khabar, supaya dia apa? Mencari tahu akan kabar itu. Faqad ahdaru, nah sungguh apa? Mereka apa? Menghadirkan maradi'a, para perempuan tukang susu gitu ya. Jadi yang sedang menyusui itu memang tradisinya gitu ya. Ya, untuk menyusui wa antala takbalu sadya wahidatin, kamu nggak terima ya, sadya itu tete yang nanti artinya susuan mereka itu kamu tidak terima satupun di antara itu. Nah, saudara perempuannya tahu. Fataqulu hal adulkum ala ma yaqulu. Maka saudara perempuan itu kamu tuh bilang, apakah mau aku beritahukan kamu orang yang bisa merawat? Oh, tidak. Dijabah itu artinya ya. Wajaat di ummihi. Maka dia datang dengan membawa atau bersama ibunya. Ibunya tuh ummihi ya, bukan ummiha ya. Ummi siapa? Ummi Musa, bukan ummi Maryam, ummi Musa. Qabila sadya. Barulah apa? Dia Nabi Musa apa? Menerima susuan itu. Faraja'naka ila ummika. Kami kembalikan kau kepada ibu kau. Kenapa disebut faraja'naka? Kan sebenarnya apa? Di Fa'alki kan dilepas ke sungai Nil. Faraja'naka kembalikan lagi. Kaita qarra'ain, supaya tetap akan matanya, artinya senang. Kenapa? Sebelumnya kan duka cita terus ibunya anaknya dilepaskan, nggak tahu kabar beritanya seperti apa gitu kan. Nah, artinya kalau dalam cerita tanda kutip bahwa itu kesepakatan dia untuk melepaskan itu, ternyata menganyutkan itu adalah bagian dari skenario tanda kutip ya, skenario Allah Subhanahu Wa Taala supaya sampai kepada apa namanya, pada Fir'aun. Artinya ini kalau filosofi ya di tafsir itu, terkadang tempat yang paling membahayakan itu yang paling aman. Ya, tempat yang paling membahayakan itu yang paling aman. Kan yang mau menghindari kan menghindari Fir'aun kan. Justru oleh Allah diapain? Dideketin sama Fir'aun.
Kalau kita rasionalnya jauh kabur sejauh-jauhnya. Kalau emang kasusnya di Mesir, itu apa keluar dari Mesir kemana ke apa? Ke Madian kemana gitu yang bukan di bawah kekuasaan Mesir kan? Ini justru apa? Allah dekatkan. Ya, kadang-kadang tempat yang paling membahayakan itu yang paling aman. Banyak ulama yang husnuzon. Mereka ditangkap oleh para penguasa, itu tempat yang aman di penjara. Jadi banyak ulama husnuzon. Makanya Saiku itu bisa ngarang ziarah Quran di dalam mana? Di dalam penjara. Hamka pun penjara sangat produktif. Jadi mereka masa itu tempat yang paling aman. Jadi harusnya menghindari kan lari kemana. Besok dekatkan itu yang tempat yang paling aman. Penjara itu yang paling aman. Kalau di luar mau dibunuh, tidak itu harus dilindungi kan. Nah, itu jadi rasional kita. Tamaknya Allah itu kadang-kadang bertentangan. Jadi jangan kita kita harus musuh Allah SWT. Rasional kita kan kalau emang mau dimulai orang ini, jauhkan sejauh-jauhnya supaya tidak sampai atau minimal kalau di dalam yuridis atau dalam hukum dia, teritorial dia, kita pergi dari situ ya. Artinya Nabi Musa udah tahu Madian kan misalnya dia. Ya mungkin ke Madian yang sudah lepas dari kekuasaan Firaun gitu kan. Tapi tidak, Allah bisa ngapain? Dekatkan Musa kepada Firaun yang akan membunuhnya. Bayangin aja. Ya. Jadi makanya ada teori orang bertinju kalau nggak mau dipukul rangkul. Kalau rangkul nggak bisa mukul. Paling desain wasit. Kalau dia masih jaga jarak bisa dipukul. Kalau nggak dipukul, nah, itu kan ini artinya kita perhatikan di sini. Allah punya cara yang di luar nalar manusia. Bukan dijauhkan, didekatkan. Itulah yang menjadi khawatir dari apa? Ibunya Nabi Musa alaihissalam. Justru paksana itu anak itu. Ya kan gitu nganterin nyawa, gitu kan gitu kan. Itu nganterin nyawa orang lagi prajurit yang nyari bunuh dia yang disuruh datang ke dengkotnya ke orang yang nyuri habis lah gitu kan terus tapi ternyata Allah punya skenario yang sangat luar biasa yang berbeda. Jadi jangan pernah curiga, jangan pernah husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Allah berbeda dengan rasional kita. Cara Allah menyelamatkan itu berbeda dengan rasional kita. Itu kalau ditanya sama orang tanya gitu. Ini ada orang yang bunuh. Kira-kira rasional gimana? Kan jauhin gitu lah. Sembunyikan dia, jauhkan. Tapi kalau dia menjauh, semakin dia jauh semakin dicari. Dan semakin lama, dan akan semakin lama penderitaan menerus gitu kan. Tapi ketika dia di sini, selesai sudah menjadi saat itu. Tenang saja. Tapi Allah punya senario yang Masya Allah. Warajana, kami kembalikan lagi. Itu yang kita harus ingin dalam masalah. Bahkan apa? Kaita kara ainuha liqaita. Senang ibunya melihat engkau wala tahzana. Apa? Dan engkau wala tahzan dia tidak apa? Tidak juga jadi isimu senang kan anaknya. Nah, kotal karena ini yang saya bilang loncatan cerita ini. Masa ia bayi tiba-tiba kotal karena gitu kan. Dan kau membunuh orang. Ini udah dewasa ini. Musa udah dewasa ini ya. Itu tadi kita kecil kan, bayi-bayi gitu lah. Tiba-tiba kotal karena dan kaum juga. Itu ya. Jadi masih itu Quran itu begitu ya cerita. Jadi jangan dia memang bukan kitab cerita, bukan qasas itu bukan untuk sebuah kitab cerita itu. Bukan begitu. Nabi kan Quran itu menceritakan ada tujuannya bukan menyampaikan informasi tentang cerita itu, tapi ini lebih kepada tasbih kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan kepada Nabi Musa-nya. Jadi kalau mau nyari detail cerita, nonton filmnya gitu. Ada film ini kan? Di Al-Quran ceritanya udah gitu, nggak ada. Kalau film ada filmnya. Nah, huwa kibti, misko. Kau membunuh soal jiwa suku kibti. Ini begini apa? Orang apa?
orang Mesir asli. Nabi punya istri Maria Kiptia, Kipti. Dari mana? Dari Mesir, hadiah dari Mesir. Kemudian ketika zaman Umar Umar Khattab misalnya, bukan, jadi ketika Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Mesir, hati-hati kamu pada penduduk Mesir, karena di situ para dakwah hadis mengatakan, dakwah itu ada ibu kamu. Jadi ada saudara ibu kamu di redaksi itu, kalau kita ada besan gitu, ada besan gitu. Nah, di syarahnya dijelaskan bahwa ini maksud apa? Ada saudara dari Maria Al-Qibtiyah yang asal dari Mesir. Jadi kalau kamu ke sana kamu hati-hati, karena itu ada saudara kamu, dari saudara dari ibu kamu. Maksudnya adalah Maria Al-Qibtiyah. Berarti kan umat mukmin juga, kata ibu kamu gitu, bahasa kasar gitu. Yang punya anak waktu itu Pak Ibrahim ya, cuma wafat gitu. Jadi itu Qibti, ya, suku Qibti. Apa Iktamamta ya. Ini kan tamamta ya. Iktamamta biqatlihi dan kamu apa? Maka kamu rumah itu kan ya gelisah gitu. Ya gelisah kan rumah itu gelisah dia dengan sebab membunuhnya. Kenapa? Min jihati Firaun, karena dia di pihak Firaun, itu masalahnya. Karena ini riwayat panjang, dia kan berantem berdua gitu, lagi berantem. Lapor karena kan kenapa dia pernah Nabi Musa ini orang istana ini ya, harus ingat ya, Nabi Musa orang istana gitu. Ini artinya Nabi Musa orang istana, tapi kecurigaan itu juga udah muncul. Nah di sini Nabi Musa kan sudah diketahui dari Bani Israel, belum. Nabi Musa orang istana. Ada dari Bani Israel dengan suku Qibti berantem. Nabi Musa datang, ini bukan datang, diberitahukan, memisahkan. Nah, misalkan ya bahasa kita, kemudian orang Qibti ini apa ya, agak-agak apa, ngotot ngeneh gitu loh. Jadi masa kau membela gitu kan, peleng lah Nabi Musa, mati. Jadi hati-hati tangan-tangan kita, jangan gampang. Nabi Musa nggak bermaksud membunuh, cuman kekuatan Nabi Musa itu. Nempelin orang sampai mati itu kekuatan Nabi Musa yang itu mungkin juga dulu kali tangan dari, makanya banyak para ulama itu nggak mau sembarangan ketahuan apa ya, itu kan mungkin kalau dalam fikih jinah itu apa sibu abdin tapi kalau sibu abdin kan iya, jadi tapi pukul itu nggak membunuh kayak pakai ginian kan, nggak mematikan kan, disebut kesibuk, tapi memukulnya sengaja, tapi alatnya nggak mematikan. Kalau pisau ya pasti itu kan amdan kan, tapi kalau sibu amdin kan seolah-olah seperti sengaja ya kan. Kenapa seperti sengaja? Sengaja ini memukul, tapi barangnya bukan untuk membunuh gitu, tapi mati juga, akhirnya mati. Dari situ fanajaina kan kami selamatkan kamu dari apa? Rasa gelisah tadi ya, tamamta kan? Ada gitu gelisah kan. Wafatannaka futunan, nasra itu apa? Kami ikhtabarnaka fil iqal fi dzalik. Ya. Kami uji dengan beberapa ujian. Wahalasna kami, makanya apa? Kami bersihkan, ya. Kami selamatkan kau di sini. Sampai itu artinya kasusnya ketika itu bukan hanya itu, udah gitu nggak begitu. Jadi apa polemik dalam kehidupan Nabi Musa di situ itu kan belum ketahuan. Ini kan ingat ya, ini kita panjang di sini. Jadi kenapa ada itu akhirnya wafatan apa? Jadi kami uji kamu. Jadi setelah peristiwa itu banyak peristiwa yang terjadi gitu. Nabi Musa difitnah segala macam gini. Nah, ini udah ketahuan nanti bahwa dia telah membunuh seorang Mesir. Nah, ketika itulah ketahuan identitasnya bahwa dia dari Bani Israel. Nah, makanya pantaslah dia membela Bani Israel yang dibunuh, yang diselamatkan itu. Nah, itu kemudian ya. Maka lari lah. Nah, ini kan juga lari kan, lari akhirnya bisna sina asram. Maka apa? Fi ahli Madian, kemudian engkau tinggal beberapa tahun di Madian, di penduduk Madian. Nah, itu kenapa? Nah, 10 tahun ba'da majika ilaiha min Misra inda Syu'aib bin Nabi.
setelah kedatangan kau ke sana dari Mesir. Di mana? Di sisi Nabi Shu'aib, sang Nabi ya. Wa tazawwujika bibnati. Jadi ini sengaja nih diapakan ada baris kalau saya ini wawunya ya. Kan dibuat masdar aja ini ya. Ini atopnya kayaknya aja atopnya apa? Pada majika ya. Majika wa tazawwujika bibnatihi. Dan apa? Pernikahan kau dengan apa? Dengan putranya dan putrinya Nabi Shu'aib. Summa jina ala qadarin fi ilmi dia bisa. Kemudian kau datang ala qadarin yang qadarin fi ilmi pada ilmuku ataupun dia risalah. Kenapa? Dengan kau semua huwa arbauna sanah min umrika. Itu pada usia apa? 40 tahun di umur kau. Berarti di Musa apa? Dari masalah apa? Usia 40 tahun juga ya. Nah, musim 40 tahun. Ya itu makanya itu usia kematangan. Ya, kematangan manusia itu 40 tahun. Ya, jadi makanya dulu persyaratan persidangan apa? Ya, dia berubah belum? Belum, udah direvisi belum? Udah diamandemen belum? Presiden 40 tahun. Tapi kalau asli kan dihilangin kan? Indonesia asli udah dihilangin. Ya, dulu nggak laki-laki nggak ada juga laki-laki nggak ada laki-laki. Tapi memang usia 40 tahun Indonesia asli. Nah asli itu yang dihilangin tuh. Alhamdulillah asli banget yang sekarang. Bukan asli. Bukan asli, kelihatan aslinya waktu ini. Ya. Jadi itu usia kematangan itu jadi kadang 40 tahun itu usia matang itu 40 tahun. Nah kalau usia matang 40 tahun, kalau 50 tahun udah busuk. Kalau udah matang, soalnya apa? Busuknya makanya kata Abu Hasyim, kalau orang sudah puncaknya, naik puncak terus apa? Turun. Nah, jadi mau terus ke sana nggak pasti. Itu. Jadi apa? Ya para ulama ya sama. Dia 40 tahun terus. Maka ada yang menjadikan ya dulu di sini ulama ya bukan sengaja di banyak tempat juga. Kalau belum 40 tahun belum boleh jadi khotib. Belum boleh jadi imam. Apa? Belum matang. 40 tahun kita jadi imam muda-muda diomelin tuh. Ya Mahfud aja yang jadi pameng kita gitu kan. Kita masih jangan semua udah jadi imam. Iya khotib. Walaupun awal-awal mungkin lo imam terawih kan sunah dulu ya. Khotibnya khotib gitu kan. Belum Jumat belum. Ya itu baru itu kiai-kiainya agak ini masih bocah sih bocah. Dan udah tua itu. Udah ini udah masih mendingan masih udah si bocah udah suruh jadi udah belum kawin kan ya. Kata guru kita mana dalilnya? Dalil yang imam harus udah kawin. Mana dalilnya? Kan adanya rasional. Dalilnya kalau yang udah kawin itu dia udah artinya udah sempurna lah imannya gitu kan artinya kan Islam nikah itu apa setengah gitu ya. Kalau masih belum nikah imannya belum sempurna, Islamnya belum sempurna setengah. Jadi memang kenapa itu ya jadi matanya masih jelalatan mungkin yang namanya mata jelalatan bukan orang bujangan doang kadang tua bangkai jelalatan. Buktinya masih tua bangka pengen kawin lagi gitu. Ini ya dalam politik kita maju aja terus orang ada didukung kan ada duit ya maju aja. Belum boleh belum 40 tahun. Kalau lu 40 tahun gue jadi kata dia gue jadi apa lu baru 40 tahun pada tua tuh. Ntar lu pada mati belum ada gantinya gitu. Udah maju aja. Jadi dia bilang ada ya ini bocah katanya udah jadi ya orang disuruh. Jadi kenapa usia 40 tahun untuk usia apa? Matangan itu 40 tahun ya. Wasfana juga ikhtar tuka binafsi misal dan aku apa pilihkan kau dengan nafsi artinya untuk diri buatnya apa diri salah ya salah terus apa izhab anta wa una barulah ini kan ada korelasinya kan ada korelasi ya ada korelasi tadi itu ya apa korelasinya nih maksudnya apa Allah membicarakan ini kan atas permintaan Nabi Musa supaya saudaranya membantu gitu kan nah, permintaan itu
ya aku penuhi lah itu. Tapi yang permintaan kamu nih bukan itu doang, dari dulu juga banyak nunggu aku juga ya. Nah, maka kemudian ini endingnya di sini ya Ustaz. Izhab anta wa akhuka ilan nasi bi ayati qismi wala taniya taftara fi dzikri bitasbihin wa wudi. Nah, Bapak, pergilah engkau wa akhuka ya itu. Jadi ikhtaru akhuka itu adalah jawaban qad uti itu su'laka ya Musa itu ya. Jadi aku berikan kau permintaan kau, memenuhi permintaan kau supaya Nabi Harun jadi apa? Pembantu Rasulullah. Itu anugerah manan. Itu termasuk anugerah manan. Dia maksudnya bahasa kita sih, kita sekarang bahasanya kamu nggak minta juga Allah akan berikan itu gitu. Ya. Kamu nggak minta, kenapa? Yang dulu-dulunya kamu nggak minta, kamu dalam keadaan susah apa? Aku bantu gitu, aku selamatkan engkau. Ya sekarang kau dalam keadaan susah, dalam keadaan amang salah, dalam keadaan yang tadi kan Nabi tidaknya kader dan sebagainya kan minta. Allah pun akan bantu. Maka idhab anta wa akhuka di ayat di atas dengan apa? Dengan ayat-ayatku dengan ya. Jadi ternyata mukjizatnya bukan apa? Bukan hanya dua yang kamar dibacakan, hanya tongkat, tangan. Ternyata apa? Atis. Ada berapa? 9 wala tania tafsir, dan janganlah kamu berdua lalai ya. Zikri atau lupa dalam berzikir padaku bitasbih mau dengan apa? Dengan tasbih dan lainnya itu peringatan. Summa qala idhaba ila fir'auna innahu tagha wa al-musab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas muslimin Astagfirullahaladzim ya Allah yang agung sudah rahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin fi ma yukafi musida ya rabbana lakal hamdu lakal syukur kami karimil azim subhanahu wa salli wa sallim wa rasul as-sarat fil aghyar miftahi babil yasar sayyidina muhammadil mukhtar wal haru al-akhir adadani anillahi wa abdali wa anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal na'udzu billahi min nar mawzuqna ilman nafi'ah wa fahman zakiyah min qabla qalban munawwara wa lisan dzakruhu qanasan jamila rizqan katsiran wasi'an halalan thayyiban barakan fi auladan salihan faqihan arifan adiban aliman taufiqan hasanan jamilan rahmatika rahmur rahimin Allahumma al-haqqa haqqa sunatiba wa arinal batila batila wa sunatinaba Allahumma ajam ahada jam amarahuma wa tafaruqana min ba'da ma summa wa sabbit qulubana ala mahwa rasulillah wa istamila sunnati rasulillah wa tawaffana la nati rasulillah wassurna fi zumratin najiyah wa isbihum lina saqahubbaka hubba ma yuhibbuka hubba ma yuqarribu la hubbika al-hubbaka haba ilayna sama taqabbal minna innaka antas alim wa innaka antat rahim wa ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa akhirah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim ajza ma yasbun wa salamun muslimin walhamdulillah rabbil alamin.